Aku mulai bekerja di kantor itu pada awal tahun, saat Jakarta Selatan sedang sering hujan sore. Gedungnya tidak besar, tapi juga tidak bisa dibilang kecil. 4 lantai, cat luarnya sudah agak kusam, dan pintu kacanya selalu terlihat buram, meski setiap pagi dibersihkan oleh OB. Hari pertama terasa normal, sangat normal, bahkan membosankan. Meja-meja berderet rapi, komputer menyala, suara keyboard bersahut-sahutan, aroma kopi dari pantry bercampur AC yang terlalu dingin. Semua seperti kantor pada umumnya. Tidak ada yang aneh. Sampai aku menyadari satu hal kecil yang waktu itu kuanggap sepele. Kantor ini terlalu cepat sepi. Jam 5 sore, sebagian besar karyawan sudah pulang. Jam 6, lantai 2 dan 3 hampir kosong. Jam 7, hanya tinggal aku, satu OB yang membersihkan, dan satpam di depan. Padahal deadline hari itu memaksaku lembur. Aku duduk sendirian di ruangan yang lampunya masih menyala penuh, tapi suasananya terasa seperti gedung kosong. Suara AC terdengar lebih keras dari biasanya. Bahkan bunyi klik mouse milikku sendiri terasa mengganggu keheningan. Sekitar jam 7:30, OB lewat sambil mendorong troli sampah. "Mas masih di sini?" tanyanya sambil berhenti sebentar. "Iya Pak, masih ngejar laporan," jawabku. Dia mengangguk pelan lalu berkata, "Jangan pulang terlalu malam ya Mas." Nada suaranya biasa saja, tapi entah kenapa, kalimat itu terasa seperti peringatan, bukan basa-basi. Aku hanya tersenyum dan kembali menatap layar. Beberapa menit setelah OB pergi, aku mendengar suara kursi digeser. Bukan dari ruanganku, dari arah lorong. Aku refleks menoleh. Lorong itu kosong. Lampu tetap menyala, tapi tidak ada siapa-siapa. Kupikir mungkin suara dari lantai lain. Gedung tua memang sering berbunyi. Aku mencoba fokus lagi, namun 5 menit kemudian terdengar lagi. Kali ini bukan kursi, seperti langkah kaki pelan, berhenti tepat di depan pintu ruangan. Lalu diam. Aku menahan napas. "Pak," panggilku, mengira OB belum pulang. Tidak ada jawaban. Aku berdiri, membuka pintu, dan melihat lorong yang sama sekali kosong. Tidak ada orang, tidak ada bayangan, bahkan tidak ada suara AC di luar ruangan. Sunyi sekali, seperti suara ditelan gedung. Aku menutup pintu lagi dan duduk, berusaha menertawakan diriku sendiri. Cuma perasaan. Baru kerja, belum terbiasa lembur. Sekitar jam 9 malam, aku memutuskan pulang. Saat mematikan komputer, aku sadar satu hal aneh. Jam dinding di ruangan masih menunjukkan pukul 8:10. Padahal ponselku jelas menunjukkan pukul 9 lewat. Kupikir jam dindingnya rusak. Aku mengemasi tas dan keluar ruangan. Saat berjalan menuju lift, satpam malam menyapaku dari ujung lorong. "Mas, lewat tangga aja ya." Aku berhenti. "Lift kenapa, Pak?" Satpam itu tidak langsung menjawab. Dia menatap lift sebentar, lalu kembali menatapku. "Pokoknya, lewat tangga lebih aman." Nada suaranya datar, tidak bercanda, tidak menjelaskan. Aku menurut. Turun lewat tangga darurat. Langkah kakiku menggema di ruang sempit yang dingin. Saat sampai lantai dasar dan keluar gedung, aku menghela napas lega, seperti baru keluar dari ruang yang terlalu lama kutahan. Di parkiran, aku menoleh ke atas gedung. Beberapa lampu masih menyala. Padahal, aku yakin tadi aku satu-satunya yang belum pulang. Malam itu aku pulang dengan perasaan aneh yang tidak bisa dijelaskan. Tidak takut,
Tidak panik. Hanya satu pikiran yang terus terlintas di kepalaku. Kantor itu tidak benar-benar kosong. Dan entah kenapa, rasanya aku baru saja diperhatikan. Sejak malam pertama itu, aku mencoba meyakinkan diriku bahwa semua yang terjadi hanyalah efek lelah. Adaptasi kerja baru, pikiran terlalu kosong saat lembur, hal-hal yang masuk akal. Dan selama beberapa hari berikutnya, kantor itu kembali terasa normal. Pagi ramai, siang sibuk, sore penuh keluhan soal deadline. Tidak ada yang aneh, tidak ada suara, tidak ada lorong kosong yang terasa mengawasi. Sampai aku kembali harus lembur. Hari itu hujan turun sejak maghrib. Rintiknya halus, tapi konsisten, membuat kaca jendela berembun. Dari lantai 3, lampu-lampu jalan Jakarta Selatan terlihat seperti titik-titik kuning yang berenang di air. Jam menunjukkan pukul 7 malam. Lantai kantorku kembali sepi. Aku tidak sendirian sebenarnya. Masih ada 2 orang di ruangan sebelah. Aku bisa mendengar mereka tertawa kecil sambil membereskan tas. Beberapa menit kemudian, suara pintu tertutup, langkah kaki menjauh. Lalu, hening. Bukan hening biasa. Hening yang terasa berat, seperti ruangan tiba-tiba menahan napas. Aku menoleh ke sekeliling. Lampu masih sama terang. AC masih menyala. Tapi suasananya berbeda dari siang. Seperti ada jarak tipis antara aku dan ruangan ini. Aku mencoba mengabaikannya. Kupasang earphone, musik pelan, fokus ke layar. Namun entah sejak kapan, aku mulai merasa jam di kantor ini tidak pernah konsisten. Kadang baru jam 8, rasanya sudah hampir tengah malam. Kadang baru jam 7, tapi tubuhku terasa seperti sudah bekerja seharian penuh. Jam di dinding, jam di komputer, dan jam di ponselku sering tidak selaras. Malam itu aku sengaja memperhatikan. Jam di komputer menunjukkan pukul 19.45. Jam dinding di pojok ruangan menunjukkan 19.30. Ponselku 25. Aku tersenyum kecut. Jamnya beda-beda semua, gumamku sendiri. Sekitar pukul 8 lewat, terdengar suara pintu terbuka. Aku menoleh cepat, berharap ada orang. Ternyata OB. Dia masuk perlahan, membawa lap dan botol cairan pembersih. "Mas masih di sini?" Tanyanya lagi, kalimat yang sama seperti malam sebelumnya. "Iya Pak, masih," jawabku sambil tersenyum. Dia mengangguk. Tapi kali ini, tatapannya sedikit berbeda, lebih lama. Seperti ingin memastikan sesuatu. "Mas biasanya lembur sampai jam berapa?" "Kadang sampai jam 10, jawabku jujur. OB itu terdiam sebentar, lalu berkata pelan, hampir berbisik, "Kalau bisa, jangan sendirian, Mas." Aku tertawa kecil. "Gedungnya aman kok, Pak." Dia tidak tertawa. "Bukan soal aman atau enggak," katanya singkat. "Pokoknya, jangan sendirian." Setelah itu dia keluar, meninggalkanku dengan kalimat yang terus terngiang. Aku menatap layar, tapi fokusku pecah. Musik di earphone tiba-tiba terdengar terlalu jauh, seperti bergema dari ruangan lain. Lalu aku mendengar suara notifikasi email. Padahal, aku yakin tidak ada email masuk. Aku melepas earphone, tidak ada notifikasi di layar. Inbox kosong. Namun beberapa detik kemudian terdengar lagi. Kring. Kali ini bukan dari komputerku. Dari arah meja kerja kosong di seberang ruangan. Aku berdiri perlahan. Langkah kakiku terasa lebih berat dari biasanya. Aku mendekat ke meja itu. Komputernya mati. Layar hitam.
tidak tersambung listrik. Tapi di atas mejanya, kursinya tidak lagi rapi. Posisinya sedikit mundur, seperti baru saja diduduki. Aku menelan ludah. Ah, mungkin tadi OB, gumamku, mencoba rasional. Aku kembali ke mejaku, duduk dan memutuskan menyelesaikan laporan secepat mungkin. Tanganku mengetik lebih cepat. Aku ingin pulang. Sekitar pukul 9 malam, AC di ruangan mati mendadak. Bukan mati total, hanya berhenti beberapa detik, lalu menyala lagi. Tapi selama beberapa detik itu, ruangan terasa pengap, seperti udara tidak bergerak sama sekali. Dan di sela suara AC yang kembali hidup, aku mendengar sesuatu yang membuat jantungku berhenti berdetak sesaat. Tarikan napas. Bukan napasku. Bukan suara AC. Tarikan napas pelan. Tepat di belakang kursiku. Aku membeku. Tubuhku kaku. Aku tidak berani menoleh. Aku menunggu. 1 detik, 2 detik, 5 detik. Tidak ada apa-apa. Aku berdiri tiba-tiba. Kursiku berdecit keras. Aku berbalik. Tidak ada siapa-siapa. Ruangan kosong. Tapi perasaan tidak sendirian itu masih ada. Aku langsung mematikan komputer. Tidak peduli laporan belum selesai. Aku tidak ingin berlama-lama. Saat berjalan menuju lift, aku kembali melihat jam dinding di lorong. Jarumnya bergerak sangat lambat. Seperti ditahan. Satpam malam sudah berdiri di dekat tangga. "Mas pulang sekarang?" tanyanya. "Iya, Pak." Dia mengangguk, lalu berkata dengan nada datar. "Bagus, soalnya jam segini biasanya mulai ramai." Aku berhenti melangkah. "Rame?" Satpam itu menatap lorong kosong di belakangku. "Bukan sama kita. Malam itu aku pulang dengan tangan gemetar, bukan karena takut yang meledak-ledak, tapi karena perasaan pelan yang terus menekan. Sejak malam itu, aku sadar satu hal. Setiap kali aku lembur, suasana kantor ini tidak pernah sama. Seolah-olah ada jam tertentu di mana aku bukan lagi tamu, tapi tamu yang ditunggu. Dan itu baru malam kedua. Sejak malam kedua itu, aku mulai melakukan satu kebiasaan aneh tanpa sadar. Setiap kali sampai kantor, hal pertama yang kulakukan bukan menyalakan komputer, melainkan melirik jam dinding. Aku ingin memastikan waktu masih berjalan normal. Pagi hari semuanya terlihat baik-baik saja. Jam kantor, jam komputer, dan ponselku selaras. Aku sempat berpikir, mungkin memang aku yang terlalu lelah saat lembur, terlalu banyak pikiran. Namun ada satu hal yang tidak berubah. Setiap sore, kantor ini selalu kosong lebih cepat dari yang seharusnya. Hari itu aku datang agak siang. Sekitar pukul 11, aktivitas berjalan normal sampai menjelang maghrib. Sekitar jam 5, satu persatu karyawan mulai berkemas. Jam 6, lantai 3 tinggal separuh. Jam setengah 7, hampir tidak ada suara sama sekali. Aku menoleh ke arah lorong. Lampu masih menyala, tapi rasanya seperti gedung sudah ditinggalkan sejak lama. Hari itu aku berniat pulang tepat waktu. Tidak lembur. Aku tidak ingin mengulang malam-malam sebelumnya. Tapi tepat ketika aku hendak mematikan komputer, atasan menelpon. "Mas, laporan klien A tolong disiapin malam ini ya. Besok pagi harus sudah masuk." Aku menatap layar kosong beberapa detik. "Iya, Pak," jawabku akhirnya. Lagi-lagi, aku lembur. Sekitar pukul 8 malam, hujan turun deras. Suara rintiknya menghantam kaca jendela. Aku sendirian di lantai 3. Bahkan OB sudah pulang lebih awal hari itu. Aku berdiri untuk mengambil minum di pantry. Lorong menuju pantry panjang dan sempit.
Lampunya putih, agak kekuningan, dan salah satu lampu di tengah lorong sering berkedip pelan. Aku berjalan sambil menghitung langkah, entah kenapa. Saat melewati lift, pintunya terbuka. Aku berhenti. Lift itu terbuka begitu saja tanpa bunyi. Panelnya menyala redup, di dalamnya kosong. Tapi ada satu hal yang langsung menarik perhatianku. Tombol lantai yang tidak pernah kuperhatikan sebelumnya. Biasanya, tombol lift hanya menunjukkan lantai 1, 2, 3, dan 4. Tapi malam itu, ada satu tombol kecil di bawah angka 1. Tanpa angka. Hanya simbol garis pendek, seperti strip. Aku mengerutkan kening. Ini dari dulu ada ya, gumamku. Aku yakin sebelumnya tombol itu tidak pernah ada, atau mungkin ada, tapi tidak pernah menyala. Dan malam itu, tombol itu menyala redup. Aku menatapnya beberapa detik, lalu menggeleng pelan. Capek, halusinasi. Aku masuk lift, menekan tombol lantai 1. Pintu menutup perlahan. Lift turun, tapi terasa lebih lama dari biasanya. Tidak ada musik, tidak ada suara mekanik yang jelas, hanya dengungan pelan, seperti gesekan yang ditahan. Tiba-tiba lift berhenti. Bukan di lantai 1. Pintu terbuka perlahan. Aku terpaku. Di hadapanku bukan lobi, bukan parkiran, bukan lorong yang kukenal. Yang ada adalah sebuah lantai kantor. Meja-meja berjejer rapi, model lama, komputer besar dengan layar tebal, lemari arsip besi berkarat, karpet kusam dengan noda-noda gelap, lampu menyala redup tapi stabil. Dan yang paling membuat dadaku terasa sesak, lantai ini terlihat seperti masih digunakan. Ada gelas kopi di atas meja, ada kertas-kertas berserakan, bahkan ada tas kerja tergantung di sandaran kursi. Aku tidak melangkah keluar. Aku berdiri di dalam lift, menatap ke depan, mencoba memahami apa yang kulihat. Ini lantai berapa? Denah gedung tidak pernah menyebutkan lantai ini. Lift tiba-tiba berbunyi pelan. Ding. Seperti memberi isyarat. Aku menoleh ke panel tombol. Tombol strip itu kini menyala lebih terang. Aku merasakan tengkukku dingin. Saat itulah aku menyadari sesuatu yang membuat jantungku berdebar lebih kencang. Ada satu kursi yang perlahan bergerak. Bukan bergeser jauh, hanya sedikit. Seperti baru saja diduduki, lalu ditinggalkan. Aku menekan tombol tutup pintu berulang kali. Tidak langsung menutup. Beberapa detik terasa seperti menit. Lalu pintu lift akhirnya menutup. Perlahan, sangat perlahan. Saat pintu hampir tertutup, aku melihat sesuatu di dalam lantai itu. Bukan wajah, bukan sosok. Hanya bayangan berdiri di balik sekat. Diam, menghadap ke arah lift. Lift bergerak lagi. Turun. Saat pintu terbuka di lantai 1, aku hampir jatuh terduduk. Lututku lemas, nafasku pendek-pendek. Aku keluar lift dan langsung menuju parkiran tanpa menoleh ke belakang. Di luar hujan masih deras. Aku duduk di mobil cukup lama sebelum berani menyalakan mesin. Malam itu aku tidak langsung pulang. Aku berhenti di minimarket, duduk di bangku kecil, menenangkan diri. Aku mencoba membuka denah gedung kantor di email internal. Tidak ada lantai tambahan, tidak ada basement kerja. Tidak ada catatan renovasi. Seolah-olah lantai itu tidak pernah ada. Keesokan paginya, aku datang lebih awal. Hal pertama yang kulakukan adalah menekan tombol lift satu persatu. Tidak ada tombol strip. Panel lift kembali normal. Aku bertanya ke OB, "Pak, di gedung ini ada lantai lain selain 4 lantai itu enggak?" OB itu terdiam. Dia menatapku lama, lalu berkata pelan,
Mas jangan naik lift sendirian malam-malam. Kenapa Pak? Dia menelan ludah. Karena ada lantai yang cuma kebuka kalau gedungnya lagi diisi. Sejak hari itu, aku tidak pernah lagi menganggap kantor ini sebagai tempat kerja biasa. Karena aku tahu sekarang, gedung ini punya bagian yang tidak tercatat. Dan sepertinya, aku sudah dianggap cukup lama untuk diperlihatkan. Sejak malam lift itu, aku tidak pernah lagi benar-benar merasa sendirian di kantor. Siang hari memang masih tampak normal. Orang-orang datang, rapat, bercanda, mengeluh soal pekerjaan. Tapi di balik semua itu, aku mulai merasakan satu hal yang mengganggu. Gedung ini seperti mengenaliku. Pagi setelah kejadian itu, aku duduk di mejaku sambil menatap layar tanpa benar-benar bekerja. Mataku terus melirik lorong, pintu lift, dan jam dinding. Semua terlihat sama seperti sebelumnya, tapi rasa di dadaku berbeda. Sekitar jam 10, aku mendengar dua rekan kerja berbincang di dekat printer. File lama yang itu coba tanyain ke Pak Raja, kata salah satunya. Aku refleks menoleh. Pak siapa? Tanyaku ikut menyela. Mereka menoleh ke arahku. Pak R, ulangnya. Loh mas nggak kenal. Aku menggeleng. Mereka saling pandang sebentar. Dulu sering lembur di sini. Meja beliau di pojok dekat jendela, kata yang lain santai. Kayaknya sebelum mas masuk deh. Aku menatap ke arah pojok ruangan yang dimaksud. Meja itu memang ada, tapi selalu kosong. Tidak pernah kulihat ada orang yang duduk di sana sejak aku bekerja. Oh, mungkin sebelum aku masuk, kataku pelan. Mereka mengangguk dan kembali bekerja, seolah percakapan itu tidak penting. Tapi bagiku ada sesuatu yang terasa janggal. Nama itu tidak pernah muncul di daftar karyawan. Siang itu aku membuka sistem internal HR, daftar karyawan lama, arsip mutasi, bahkan data pensiunan. Tidak ada nama itu. Aku mencoba mengabaikannya. Sampai sore hari saat aku mencari file lama di server kantor. Folder-folder lama terbuka satu persatu. Tahun-tahun sebelumnya, nama-nama proyek yang sudah tidak aktif. Lalu aku menemukan sebuah folder dengan nama yang membuat tanganku berhenti bergerak. Nama itu. Folder tersebut berisi dokumen-dokumen lama, laporan, notulen rapat, email cetakan PDF. Dan di setiap file, nama itu tercantum sebagai penanggung jawab. Tanggalnya membuat tengkukku dingin. 10 tahun lalu, beberapa bahkan lebih tua. Aku membuka salah satu email. Isinya biasa, instruksi kerja, follow up klien. Tidak ada yang aneh. Sampai aku melihat jam pengirimannya, 23.58, hampir tengah malam. Aku membuka email lain, 0012 0103. Semua email dikirim larut malam, hampir setiap hari. Seolah-olah orang itu tidak pernah pulang. Aku menutup laptop pelan-pelan. Sekitar jam 6 sore, OB datang membawa air minum. Pak, panggilku pelan. Saya mau tanya. Dia berhenti. Bapak kenal orang bernama... Aku menyebutkan nama itu. OB itu terdiam cukup lama. Terlalu lama untuk sekadar mengingat. Dia menoleh ke lorong, memastikan tidak ada orang lain, lalu mendekat sedikit. Mas jangan nyebut nama itu keras-keras, katanya lirih. Kenapa Pak? Dia menghela napas. Dulu, dia memang kerja di sini. Rajin, lembur terus, hampir nggak pernah pulang sebelum jam 11. Terus sekarang? Tanyaku. OB itu menunduk. Sekarang ya, masih di sini. Aku menahan napas. Maksud Bapak? OB itu mengangkat wajahnya. Matanya terlihat lelah. Mas pikir lantai yang sering nyala lampunya itu buat siapa? Aku tidak sanggup menjawab. OB itu melanjutkan,
Suaranya hampir berbisik. Beberapa orang di sini nggak pernah sadar kalau mereka sudah nggak tercatat. Sore itu aku pulang lebih cepat. Aku tidak ingin lembur. Tidak ingin lift terbuka lagi ke tempat yang tidak seharusnya. Tapi malam itu, di rumah, aku tidak bisa tidur. Sekitar pukul 2 dini hari ponselku menyala. Notifikasi email dari alamat email kantor. Judulnya singkat, laporan. Tanganku gemetar saat membukanya. Isinya hanya satu kalimat. Besok kita lanjutkan seperti biasa. Tidak ada tanda tangan, tidak ada nama pengirim. Tapi aku tahu, kalimat itu menggunakan gaya bahasa yang sama, persis dengan email-email lama di folder itu. Keesokan harinya, saat aku masuk kantor, meja pojok dekat jendela terlihat berbeda. Kursinya sedikit tertarik ke belakang, dan di atas mejanya ada secangkir kopi hitam, masih hangat. Sejak hari itu, aku sadar satu hal yang membuat dadaku semakin sesak. Orang-orang di kantor ini tidak semuanya pergi saat jam pulang. Dan beberapa dari mereka tidak pernah tahu bahwa mereka sudah seharusnya tidak ada. Sejak pagi itu, aku tidak bisa bekerja dengan tenang. Cangkir kopi di meja pojok dekat jendela masih ada ketika aku datang. Tidak disentuh siapapun. Tidak dibersihkan, seolah-olah semua orang sepakat untuk tidak menanyakannya. Aku duduk di mejaku, membuka komputer, dan mencoba fokus. Tapi setiap beberapa menit, mataku tanpa sadar menoleh ke arah meja itu. Kursinya kini terdorong masuk rapi, seperti tidak pernah digunakan. Seperti jejak yang sengaja dihapus. Sekitar jam 10, aku memberanikan diri bertanya pada rekan kerja yang sudah cukup lama di kantor itu. "Mas, mau tanya, meja di pojok itu biasanya siapa yang pakai?" Dia menoleh sebentar, lalu menjawab santai, "Oh itu, dulu sih ada yang pakai, sekarang kosong." "Namanya siapa?" tanyaku pelan. Dia terdiam. "Lama. Terlalu lama." "Udah lama banget, Mas," katanya akhirnya. "Lagian kenapa nanyain?" Aku tersenyum kaku. "Gak apa-apa, cuma penasaran." Dia mengangguk, tapi sejak itu sikapnya sedikit berubah, lebih hati-hati, seperti takut bicara terlalu banyak. Siang itu aku mendatangi ruang satpam. "Pak," kataku, "saya mau tanya soal CCTV." Satpam yang berjaga hari itu menatapku curiga. "Kenapa, Mas?" "Saya ngerasa ada kejadian aneh di kantor pas malam. Mau mastiin aja." Dia terdiam sejenak, lalu berdiri dan menutup pintu ruangannya. "Masih yakin mau lihat?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. Dia menghela napas panjang, lalu menyalakan monitor CCTV. Layar terbagi menjadi beberapa kotak. Lorong, lift, pantry, ruang kerja. "Malam kapan?" tanyanya. 2 malam lalu, sekitar jam 8 sampai 9. Dia memutar rekaman. Awalnya biasa saja, lorong kosong. Lift naik turun. Aku terlihat duduk di mejaku sendirian. Lalu di menit tertentu, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku berhenti. Kursi di meja pojok itu bergerak. Pelan, sangat pelan. Tidak ada siapa-siapa di sana. Beberapa detik kemudian, layar pantry menunjukkan pintu terbuka. Dari dalam. Padahal aku tahu pantry kosong. Aku menunjuk layar. "Pak, itu siapa?" Satpam itu tidak menjawab. Dia malah mempercepat rekaman. "Pak." Suaraku mulai bergetar. Dia mematikan monitor. "Cukup, Mas." "Kenapa dimatiin?" Dia menatapku, wajahnya serius.
Mas, ada hal-hal yang memang nggak usah dilihat terlalu jelas. Aku menelan ludah. Bapak tahu? Satpam itu duduk kembali. Mas baru kerja, Mas masih punya pilihan. Pilihan apa? Dia menatap lurus ke mataku. Pilihan buat pura-pura nggak tahu. Sore itu aku dipanggil ke ruang manajemen. Atasan duduk di balik meja. Di sampingnya ada satu orang HR. Mas, kami dapat laporan kamu meminta akses CCTV. Kata atasan itu tanpa basa-basi. Iya pak, soalnya ada hal aneh yang... Dia mengangkat tangan. Gedung ini aman, semua sudah sesuai prosedur. Tapi saya lihat sendiri. HR menyela, suaranya dingin. Beberapa area CCTV memang sering error. Gedung lama, wajar. Aku tahu mereka berbohong. Nada suara mereka terlalu rapi, terlalu siap. Aturan kantor, lanjut atasan itu, tidak memperbolehkan karyawan mengakses rekaman tanpa izin tertulis. Aku mengangguk, meski dadaku terasa sesak. Dan satu lagi, katanya sambil menatapku tajam. Jangan membicarakan hal-hal seperti ini ke karyawan lain. Bisa menimbulkan suasana kerja yang tidak kondusif. Aku keluar ruangan dengan langkah gontai. Malam itu, aku lembur lagi. Bukan karena pekerjaan. Aku ingin tahu apakah aku masih diperhatikan. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Aku duduk sendirian, lampu lorong menyala redup. Jam dinding berdetak pelan, terlalu pelan. Tiba-tiba, monitor komputerku menyala sendiri. Bukan hidup penuh, hanya layar hitam dengan kursor berkedip. Lalu muncul satu baris teks. Kamu lihat terlalu banyak. Tanganku gemetar. Teks itu menghilang. Beberapa detik kemudian, telepon internal di mejaku berdering. Nomornya kosong. Aku mengangkatnya perlahan. Tidak ada suara. Hanya napas pelan. Dan suara kursi ditarik di kejauhan. Aku menutup telepon dan berdiri. Jantungku berdegup keras, nafasku pendek. Saat aku berjalan menuju lorong, aku melihat ke arah kamera CCTV. Lampu kecilnya menyala merah, bukan hijau. Seolah-olah bukan sedang merekam, tapi sedang memperhatikan. Malam itu aku pulang dengan satu kesimpulan yang tidak ingin kuterima. Bukan hanya mereka yang tahu aku ada, tapi kantor ini juga tahu aku mulai mengerti. Dan sejak saat itu, aku merasa aku tidak lagi hanya bekerja di sana. Aku sedang diuji, akan bertahan, atau disingkirkan secara perlahan. Setelah malam itu, aku mulai membagi hidupku menjadi dua bagian. Siang hari, aku adalah karyawan biasa. Malam hari, aku adalah orang yang tidak pernah benar-benar sendirian. Anehnya, justru pada fase inilah gangguan tidak lagi terasa agresif. Tidak ada lagi kejadian mendadak yang membuat jantung hampir copot. Tidak ada lift terbuka sendiri. Tidak ada tulisan muncul di layar. Yang ada, kehadiran. Dan itulah yang paling melelahkan. Aku mulai sering datang lebih pagi. Bukan karena rajin, tapi karena aku ingin menghindari lembur. Namun entah kenapa, pekerjaan selalu menumpuk menjelang sore. Seolah-olah waktu siang dipercepat, sementara malam ditarik panjang. Suatu pagi, aku menemukan mejaku sudah rapi. Padahal aku yakin semalam aku meninggalkannya berantakan. Kertas disusun lurus, pulpen sejajar, mouse dan keyboard berada tepat di tengah meja. Aku berdiri lama menatapnya. Tidak ada rasa takut. Justru, rasa diperhatikan dengan cara yang rapi.
Sejak itu, kejadian kecil terus berulang. Monitor menyala sendiri sebelum aku duduk. File yang belum kusimpan sudah tersimpan rapi. Draft laporan yang belum selesai, tiba-tiba lengkap setengah halaman. Awalnya aku pikir itu error sistem, autosave, bug. Sampai suatu sore, aku membuka riwayat dokumen. Terakhir diubah, 22.41. Padahal aku pulang jam 8. Aku memanggil OB. Pak, semalam Bapak bersih-bersih sampai jam berapa? OB itu menggeleng. Jam 7 lewat saya sudah pulang, Mas. Satpam masuki ke ruangan ini enggak, Pak? Dia menggeleng lagi. Satpam enggak pernah masuk ke lantai ini malam-malam. Aku mengangguk pelan. Malam itu aku memberanikan diri lembur lagi. Bukan untuk kerja, tapi untuk memastikan satu hal. Apakah aku masih dibantu? Atau mulai diajak tinggal? Jam 8 lewat, kantor sunyi. Aku duduk tanpa earphone. Tanpa musik, aku ingin mendengar. Beberapa menit berlalu. Lalu aku mendengar bunyi keyboard. Pelan, teratur. Bukan dari mejaku. Dari arah pojok dekat jendela. Aku tidak menoleh. Tanganku berkeringat, nafasku pelan. Aku hanya duduk, menatap layar hitam, mendengarkan suara ketikan yang sangat familiar, seperti orang yang sudah terbiasa bekerja di ruangan itu. Beberapa menit kemudian, suara itu berhenti. Aku memberanikan diri berbicara, suaraku hampir berbisik. Terima kasih. Ruangan tetap sunyi. Namun beberapa detik kemudian, aku merasakan kursiku sedikit bergeser, sangat halus. Seperti ada yang berdiri tepat di belakangku. Tidak ada sentuhan. Tidak ada dorongan. Hanya posisi kursi yang kini sedikit lebih masuk ke meja. Posisi kerja yang nyaman. Aku berdiri cepat, menoleh. Kosong. Tapi aroma kopi samar tercium. Aroma yang sama seperti kopi di meja pojok itu. Aku pulang lebih awal malam itu. Dalam perjalanan pulang, perasaanku bercampur aneh. Takut, tapi juga iba. Hari-hari berikutnya, gangguan semakin sopan. Telepon internal berdering sekali, lalu mati. Lampu lorong menyala saat aku lewat. AC menyala lebih dingin di ruangan yang kutempati, seolah tahu aku tidak suka gerah. Suatu hari, satpam malam menghentikanku saat aku hendak pulang. Mas, katanya pelan, mereka sudah mulai dekat ya. Aku menatapnya. Bapak tahu? Dia mengangguk. Kalau sudah mulai bantuin kerja, itu tandanya Mas sudah dianggap rekan. Rekan? Suaraku tercekat. Satpam itu menatap lantai. Dulu juga ada beberapa yang begitu. Awalnya dibantu, lama-lama betah, terus nggak sadar kalau pulangnya makin jarang. Aku menelan ludah. Terus mereka sekarang di mana? Satpam itu menatap lorong gelap. Masih kerja. Malam itu aku bermimpi. Aku duduk di mejaku, ruangan penuh orang. Semua sibuk bekerja. Tidak ada wajah yang jelas, tapi aku tahu mereka ada. Aku mencoba berdiri. Tapi kakiku berat. Seseorang di belakangku berbisik, "Lembur sebentar lagi." Aku terbangun dengan keringat dingin. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Dan di ponselku, ada notifikasi email draft tersimpan. Judulnya sederhana, rencana minggu depan. Sejak saat itu, aku sadar sesuatu yang lebih menakutkan dari penampakan. Mereka tidak mengganggu. Mereka tidak mengancam. Mereka hanya hadir. Dan kehadiran itu terasa semakin normal. Terlalu normal. Seolah-olah, pelan-pelan, aku sedang diajari bagaimana caranya tetap bekerja.
tanpa perlu pulang. Setelah malam-malam itu, aku mulai kehilangan satu hal yang tidak pernah kusadari penting sebelumnya. Keinginan untuk pulang cepat. Bukan karena aku betah. Bukan karena aku nyaman. Tapi karena pulang terasa tidak sepenuhnya meninggalkan apapun. Siang hari masih berjalan normal. Aku masih bercanda dengan rekan kerja. Masih ikut rapat. Masih mengeluh soal deadline. Tapi setiap sore menjelang maghrib, ada perasaan aneh yang muncul. Seperti ada janji tak tertulis yang harus kupenuhi. Janji untuk tetap tinggal sedikit lebih lama. Suatu sore, aku sengaja berkemas lebih cepat. Jam belum menunjukkan pukul 5, tapi aku menutup laptop, merapikan tas, dan berdiri. Aku ingin membuktikan bahwa aku masih punya kendali. Saat aku melangkah ke lorong, lampu di ujung lorong mati satu persatu. Bukan padam, seperti dimatikan dengan sengaja. Aku berhenti. Beberapa detik kemudian, lampu itu menyala kembali, lebih terang dari sebelumnya. Aku menelan ludah dan melanjutkan langkah. Di depan lift, aku berhenti lagi. Panel lift menyala. Pintu terbuka. Kosong. Aku menatap tombol-tombolnya. Tidak ada tombol strip. Tidak ada lantai tambahan. Seolah-olah gedung ini berkata, "Kamu boleh pulang." Aku masuk lift dan menekan lantai 1. Pintu hampir menutup, lalu terbuka kembali. Tidak ada suara, tidak ada orang, tapi ada aroma kopi yang sangat jelas. Aku menekan tombol tutup pintu lebih keras dari seharusnya. Lift bergerak turun. Jantungku berdetak cepat bukan karena takut, melainkan karena perasaan aneh seperti meninggalkan sesuatu yang belum selesai. Malam itu aku tidak bisa tidur. Bukan karena mimpi, bukan karena bayangan, tapi karena pikiranku dipenuhi satu pertanyaan sederhana. Kenapa mereka begitu ingin aku tinggal? Keesokan harinya, aku memberanikan diri menemui satpam tua yang sering berjaga malam. "Pak," kataku pelan, "kalau orang-orang itu, kenapa mereka masih di sini?" Satpam itu tidak langsung menjawab. Dia menuang kopi ke gelas plastik, lalu duduk perlahan. "Karena mereka nggak pernah pamit," katanya akhirnya. "Maksudnya, mereka datang kerja seperti biasa, lembur seperti biasa, pulang besok," pikirnya. Dia menatap ke arah gedung. Tapi besoknya nggak pernah datang. Aku terdiam. Mereka nggak marah, lanjutnya. Nggak dendam, nggak nyari tumbal. Mereka cuma nerusin. Nerusin apa? Rutinitas. Kata itu menghantamku lebih keras dari semua kejadian horor sebelumnya. Rutinitas. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang selama ini terlewat. Jam-jam rapat lama yang masih tertulis di papan tulis. Kalender lama yang tidak pernah diturunkan. Folder arsip yang terus diperbarui, padahal proyeknya sudah mati. Gedung ini tidak hidup, tapi tidak pernah benar-benar selesai. Malam berikutnya, aku kembali lembur. Bukan karena pekerjaan. Aku duduk di kursiku, menatap ruangan kosong. Aku nggak bisa lama-lama. Ucapku pelan. Tidak tahu pada siapa. Tidak ada jawaban. Namun beberapa detik kemudian, layar komputerku menyala. Dokumen terbuka. Judulnya membuat dadaku mengencang. Serah terima. Isinya kosong. Hanya satu baris di tengah halaman. "Kalau kamu pergi, siapa yang melanjutkan?" Aku menutup laptop keras-keras. "Bukan tugasku," kataku lirih. Saat aku berdiri,
Aku merasakan sesuatu yang berbeda, bukan dingin, bukan berat, tapi rasa kecewa. Seperti suasana ruangan yang mendadak berubah, lebih sunyi dari biasanya. Lampu tidak meredup, AC tidak mati, tapi kehadiran itu terasa menjauh sedikit, seperti orang yang mundur setelah ditolak. Aku pulang malam itu dengan perasaan bersalah yang tidak masuk akal. Beberapa hari setelahnya, gangguan berkurang. Tidak ada lagi file tersimpan sendiri. Tidak ada lagi aroma kopi. Tidak ada lagi suara keyboard di kejauhan. Namun ada satu hal yang berubah. Setiap kali aku berdiri hendak pulang, aku selalu mendengar bisikan yang sama, sangat pelan. Hampir seperti pikiranku sendiri. Kamu juga capek kan? Dan disitulah aku sadar. Ini bukan soal diganggu atau tidak. Ini tentang apakah aku bersedia menggantikan tempat yang kosong. Tentang apakah aku akan menjadi orang yang suatu hari nanti tidak lagi tercatat, tapi masih datang bekerja. Dan mulai saat itu aku tahu aku harus segera memilih, karena semakin lama aku di sini, semakin tipis batas antara karyawan lembur dan penghuni yang tidak pernah pulang. Aku seharusnya pulang sore itu. Tas sudah kubereskan, laptop sudah kumatikan, bahkan aku sempat berdiri dan melangkah 2 langkah menuju pintu ruangan. Namun saat tanganku menyentuh gagang pintu, ponselku bergetar. 1 email masuk, judulnya singkat, terlalu singkat. Revisi. Pengirimnya kosong. Tidak ada alamat, tidak ada nama. Aku menatap layar cukup lama. Jantungku berdetak pelan tapi berat. Bukan karena takut, melainkan karena perasaan yang sangat familiar. Perasaan yang biasa kurasakan setiap kali atasan mengirim revisi mendadak. Perasaan harus kembali duduk. Dan itulah yang paling menakutkan. Aku berbalik, duduk lagi. Menyalakan laptop. Jam di ponsel menunjukkan pukul 18.47. Aku membuka dokumen. Isinya memang laporan yang kukerjakan. Tapi ada catatan di margin kanan, catatan yang tidak kutulis. Bagian ini bisa dipercepat. Kita kejar malam ini. Kata kita membuat tengkukku dingin. Aku mengerjakan revisi itu. Tidak lama. Hanya sekitar 20 menit. Setidaknya menurut perasaanku. Saat aku selesai dan melihat jam lagi, ponselku menunjukkan pukul 21.32. Aku menoleh ke jam dinding. 19.05. Aku berdiri cepat. Dadaku terasa sesak. Tidak, gumamku. Ini nggak benar. Aku menutup laptop, memasukkannya ke tas, dan berjalan cepat menuju lorong. Dan di sanalah aku berhenti. Lorong itu ramai. Bukan ramai suara, tapi ramai kehadiran. Lampu menyala semua. Tidak ada yang berkedip. Meja-meja yang biasanya kosong kini terisi. Kursi-kursi ditarik. Kertas-kertas berpindah. Printer menyala. Aku melihat siluet orang-orang duduk bekerja. Tidak jelas wajahnya, tidak jelas bajunya, tapi gerakannya nyata, alami. Seperti kantor di jam sibuk. Tidak ada satupun yang menoleh ke arahku. Aku berdiri di ujung lorong, tubuhku gemetar. Aku ingin berteriak, tapi tenggorokanku kering. Aku melangkah pelan. Setiap langkah terasa berat, seolah lantai menahan kakiku. Saat aku melewati meja pertama, aku mendengar suara pelan. Filenya sudah masuk. Suara itu datar, profesional. Seperti rekan kerja. Aku menoleh cepat. Kursi itu kosong. Tapi keyboard di depannya bergerak sendiri, mengetik. Aku mempercepat langkah. Menuju lift. Pintu lift terbuka. Di dalamnya, penuh. Bukan penuh fisik, tapi penuh bayangan. Aku bisa merasakan jarak yang sempit, seolah aku harus berdiri di antara mereka. Panel lift menyala, dan di sana
Tombol strip itu kembali muncul, menyala terang. Aku mundur 1 langkah. Lift tidak menutup. Seolah menunggu. Aku menoleh ke belakang. Lorong kini lebih ramai. Suara ketikan bertumpuk, suara kertas disusun, suara napas, banyak napas. Lalu aku mendengar satu suara yang membuatku hampir jatuh terduduk. Namaku dipanggil pelan. Bukan 1 kali, beberapa arah. Sudah malam. Besok lanjut. Duduk dulu. Aku menutup telinga. Aku berlari ke tangga darurat. Pintu tangga terbuka. Aku berlari turun. Lantai 3, lantai 2. Saat sampai di lantai 2, aku berhenti mendadak. Tangga itu tidak berakhir. Aku terus turun, tapi angka lantai di dinding berubah menjadi angka yang tidak berurutan. Tidak ada angka. Hanya tembok abu-abu, lampu redup dan tangga yang terus menurun. Aku terengah-engah. Aku mau pulang, kataku keras, hampir menangis. Di belakangku terdengar langkah kaki, tidak terburu-buru, tidak mengejar. Langkah orang yang tahu, aku tidak punya banyak pilihan. Aku menutup mata dan melanjutkan turun. Saat aku membuka mata lagi, aku sudah berdiri di lantai dasar. Pintu tangga terbuka ke lobi. Sepi. Jam dinding lobi menunjukkan 18.50. Satpam tua duduk di kursinya. Dia menatapku, lalu berdiri cepat. "Mas," katanya dengan wajah pucat. "Mas tadi kemana?" Aku terengah. "Ke atas, saya lembur." Satpam itu menggeleng pelan. "Mas, dari tadi gedung ini gelap. Listrik mati setengah jam." Aku menoleh ke arah gedung. Lampu-lampu padam, gelap. Tidak ada siapa-siapa. Aku keluar gedung malam itu dengan kaki lemas, duduk di trotoar cukup lama sebelum berani berdiri. Di ponselku ada satu notifikasi terakhir. Draft email. Tidak terkirim. Judulnya absensi. Dan di dalamnya, namaku sudah terisi. Setelah malam itu, aku berhenti menghitung hari. Aku tetap datang ke kantor, tetap duduk di meja yang sama, tetap menyelesaikan pekerjaan. Tapi ada satu hal yang berubah tanpa bisa kujelaskan dengan logika apapun. Tidak ada lagi rasa aneh saat aku masuk gedung. Tidak ada dada sesak, tidak ada tengkuk dingin, tidak ada perasaan diawasi. Justru sebaliknya, rasanya seperti pulang ke tempat yang sudah mengenalku. Pagi itu aku datang sedikit terlambat. Biasanya aku akan panik, takut ditegur atasan. Tapi hari itu, saat aku duduk dan menyalakan komputer, kalender kerjaku sudah terbuka. Beberapa jadwal sudah ditandai. Rapat, deadline, follow up. Semua tertata rapi. Dan di sudut kanan layar ada satu catatan kecil. "Tenang saja, kamu masih on time." Aku menatap kalimat itu lama. Tidak ada rasa takut. Yang ada justru kelegaan aneh. Seperti seseorang baru saja menepuk pundakku dan berkata, "Santai, kita satu tim." Hari itu aku bekerja tanpa gangguan, tanpa kejadian aneh, tanpa suara-suara. Terlalu lancar. Sore menjelang dan aku sadar aku belum sekalipun mengecek jam. Saat aku melirik jam dinding, jarumnya bergerak normal. Aku tersenyum kecil. Malam itu aku tidak berniat lembur. Namun ketika aku berdiri, aku melihat ke arah meja pojok dekat jendela. Kursinya tidak kosong. Ada siluet duduk di sana.
Tidak jelas wajahnya, tidak jelas bentuk tubuhnya, tapi posisi duduknya sangat familiar, sedikit membungkuk, tangan di keyboard, kepala menunduk fokus. Seperti orang yang sudah melakukan itu ribuan kali. Aku menelan ludah. "Pak," ucapku pelan, tanpa sadar. Siluet itu tidak menoleh. Tapi aku mendengar suaranya. Tenang, datar, profesional. "Laporan kamu rapi." Dadaku mengencang. "Terima kasih," jawabku. Suaraku hampir tidak keluar. Aku tidak tahu kenapa aku menjawab. Aku tidak tahu kenapa aku tidak lari. Percakapan itu terasa wajar. Sejak saat itu, komunikasi menjadi lebih sering. Bukan suara keras, bukan penampakan penuh. Hanya komentar singkat, catatan kecil di dokumen, jadwal yang tiba-tiba rapi, pekerjaan yang terasa lebih ringan saat aku menuruti alurnya. Aku mulai pulang lebih malam, tanpa paksaan, tanpa alarm bahaya. Aku pulang karena lelah, bukan karena takut. Dan itulah yang membuatku tersadar terlalu terlambat. Suatu malam, aku bercermin di toilet kantor. Wajahku pucat, mataku cekung, tapi yang membuatku terpaku adalah satu hal kecil. ID cardku tidak lagi memantulkan bayangan dengan jelas. Bukan hilang, hanya buram. Seperti dicetak ulang berkali-kali. Aku menggeleng cepat dan keluar toilet. Lorong kini terlihat berbeda. Tidak lebih gelap, justru lebih terang, lebih bersih, lebih hidup. Meja-meja terisi. Aku melewati mereka satu persatu. Dan kali ini, beberapa menoleh. Tanpa wajah, tanpa mata. Tapi aku tahu mereka menyadari kehadiranku. Aku mendengar bisikan pelan. Dia cepat belajar. Bisa diandalkan. Sudah cocok. Aku berhenti berjalan. "Cocok untuk apa?" tanyaku lirih. Siluet di meja pojok berdiri. Tinggi, tenang, berwibawa. "Untuk lanjut," katanya. "Lanjut apa?" Suaraku bergetar. "Pekerjaan," jawabnya, "yang kami tinggalkan." Aku menggeleng keras. Aku masih hidup. Aku masih pulang. Dia mendekat. Tidak berjalan, jaraknya saja yang tiba-tiba menyempit. "Kami juga dulu begitu." Kalimat itu membuat lututku lemas. Aku terduduk di kursi terdekat. "Apa yang terjadi kalau aku berhenti?" tanyaku, nyaris memohon. Hening. Lalu jawaban itu datang, pelan tapi pasti. "Kamu akan terasa kosong." Aku menutup mata. Aku teringat rumah, jalan pulang, bau hujan, hal-hal kecil yang belakangan jarang kupikirkan. Saat aku membuka mata, siluet itu sudah kembali duduk. "Kamu tidak kami paksa," katanya. "Kami hanya memberi tempat." Malam itu aku pulang paling malam. Bukan karena ditahan, tapi karena untuk pertama kalinya aku ragu. Apakah aku masih ingin benar-benar pergi? Dan disitulah aku sadar, aku tidak sedang dikejar. Aku tidak sedang diteror. Aku sedang dipersiapkan sebagai pengganti. Sebagai orang yang suatu hari nanti akan tetap datang bekerja. Meski namanya sudah tidak lagi tercatat. Malam itu, aku tidak langsung pulang. Aku duduk di mejaku setelah semua lampu menyala terang. Terlalu terang untuk jam segini. Jam dinding menunjukkan pukul 19.10.
Ponselku menunjukkan 23.48. Perbedaan itu tidak lagi membuatku panik. Justru terasa normal. Aku membuka laptop. Dokumen terakhir yang kubuka bukan laporan, bukan revisi, bukan email. Judulnya sederhana, serah terima tugas. Aku tidak ingat pernah membuatnya. Isinya hanya satu halaman, tidak panjang, tidak bertele-tele, seperti dokumen kantor yang sudah sangat sering digunakan. Di bagian atas tertulis, mulai malam ini tanggung jawab operasional dilanjutkan oleh kursor berkedip di ujung kalimat. Menunggu namaku. Aku menghela napas panjang. Aku masih bisa pulang, kataku pelan. Suaraku bergema tipis di ruangan. Lampu tidak berkedip. AC tidak mati, tapi suasana berubah. Kehadiran itu terasa semakin dekat, bukan mengancam, bukan menekan. Seperti orang-orang yang berdiri rapi di belakangmu saat kamu diminta maju ke depan. Siluet dari meja pojok berdiri lagi. Kali ini lebih jelas. Masih tanpa wajah, tapi posturnya tegap. Cara berdirinya seperti orang yang terbiasa memberi arahan. Kamu sudah tahu caranya. Katanya, kamu tidak akan sendirian. Aku tidak mau seperti kalian, jawabku lirih. Dia terdiam. Kami juga tidak mau, katanya akhirnya. Kami hanya tidak sempat memilih. Kata itu membuat dadaku terasa sesak. Apa yang terjadi sebenarnya? Tanyaku. Siluet itu menoleh ke arah lorong, seolah mengajak melihat sesuatu yang tidak terlihat olehku. Dulu gedung ini selalu penuh, katanya. Target tinggi, lembur jadi kebiasaan, pulang besok dianggap normal. Aku menelan ludah. Tidak ada yang sadar kapan terakhir kali mereka benar-benar pulang. Lanjutnya. Sampai suatu malam, beberapa dari kami tidak keluar lagi. Aku membayangkan lantai tanpa angka itu, meja-meja lama, kursi hangat, email larut malam. Kalian mati di sini? Tanyaku pelan. Tidak langsung, Ja. Jawabnya. Kami hanya terlalu lama tinggal. Hening panjang. Aku berdiri. Kakiku gemetar, tapi aku memaksa berdiri. Aku mau pulang, kataku tegas. Sekarang, beberapa siluet lain berdiri, tidak mendekat, tidak menghalangi. Tapi lorong menuju pintu keluar terasa lebih panjang dari sebelumnya. Kamu boleh, kata siluet itu, tapi kamu harus benar-benar pergi. Apa maksudnya? Kamu tidak bisa lagi ragu, katanya. Tidak boleh kembali, tidak boleh lembur, tidak boleh menoleh. Aku mengangguk. Aku melangkah menuju pintu. Setiap langkah terasa berat, seperti meninggalkan sesuatu yang sudah hampir menjadi bagian dariku. Di depan pintu, aku berhenti. Apa yang terjadi kalau aku gagal? Tanyaku tanpa menoleh. Siluet itu menjawab tenang. Kamu akan duduk kembali dan merasa itu keputusanmu sendiri. Aku membuka pintu. Lorong gelap, lampu mati setengah. Tangga darurat terlihat di ujung. Aku berlari. Langkah kakiku menggema keras. Di belakangku tidak ada langkah mengejar. Tidak ada teriakan. Hanya bisikan samar yang semakin jauh. Hati-hati di jalan. Kalau capek, kami ada. Aku tidak menoleh. Aku turun tangga. 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai.
Saat sampai lantai dasar, kakiku hampir tidak kuat berdiri. Pintu keluar terlihat. Aku mendorongnya. Udara malam Jakarta menerpa wajahku, hangat, nyata. Bau aspal basah. Aku berdiri di luar gedung, terengah-engah. Lampu gedung di belakangku padam seluruhnya. Jam di ponselku menunjukkan 00.03. Untuk pertama kalinya sejak lama, jam itu terasa benar. Aku berjalan menjauh tanpa menoleh. Karena aku tahu, jika aku menoleh satu kali saja aku tidak akan benar-benar pergi. Dan malam itu, aku sadar, batas dua dunia itu tidak dijaga oleh pintu atau makhluk apapun. Batas itu dijaga oleh keputusan kecil untuk berhenti lembur dan pulang tepat waktu. Dan tidak semua orang sempat membuat keputusan itu. Aku tidak langsung kembali ke kantor keesokan harinya. Bukan karena takut, tapi karena tubuhku menolak. Pagi itu aku bangun dengan kepala berat, seperti habis begadang berhari-hari. Jam dinding di kamar berdetak normal. Cahaya matahari masuk dari Sela Gordon. Semua terlihat biasa, terlalu biasa, hingga terasa asing. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa benar-benar berada di luar gedung itu. Ponselku bergetar. Pesan dari atasan. Mas, hari ini WFH dulu aja. Kelihatannya kamu perlu istirahat. Aku menatap pesan itu lama. Biasanya aku akan merasa bersalah. Takut dianggap tidak profesional. Tapi pagi itu, yang kurasakan justru lega. Seperti ada jarak aman yang akhirnya tercipta. Aku tidak membuka laptop seharian. Siangnya, aku tertidur tanpa mimpi. Malamnya, saat aku terbangun ada satu hal yang membuat dadaku sedikit mengencang. Aku tidak mendengar suara keyboard. Tidak ada bisikan. Tidak ada kehadiran samar. Sunyi itu bersih. 2 hari kemudian, aku kembali ke kantor. Gedung itu masih berdiri. Sama seperti sebelumnya. Tidak runtuh. Tidak berubah. Tidak ada garis pembatas antara dulu dan sekarang. Namun aku langsung tahu aku tidak lagi berada di dalamnya seperti sebelumnya. Meja-meja terlihat lebih kosong. Lampu terasa lebih dingin. Lorong-lorong kembali menjadi lorong biasa, bukan jalur yang memanjang tanpa ujung. Meja pojok dekat jendela, kosong. Tidak ada kopi. Tidak ada kursi yang tertarik keluar. Tidak ada aura kehadiran. OB menyapaku saat aku lewat. Mas sudah enakan? Tanyanya. Aku mengangguk. Sudah, Pak. Dia tersenyum kecil. Senyum lega. Bagus, Ki, katanya singkat. Soalnya, biasanya yang sudah dekat itu susah lepas. Aku berhenti melangkah. Pak pernah lihat orang yang nggak bisa lepas? OB itu menatap lantai. Pernah. Terus sekarang, dia menoleh ke arah gedung. Masih ada, tapi bukan sebagai karyawan. Hari-hari berikutnya berjalan normal. Aku pulang tepat waktu. Selalu, bahkan saat pekerjaan belum selesai, aku mengajukan cuti jika perlu. Aku belajar berkata cukup. Kata yang sebelumnya jarang kupakai. Aneh rasanya. Seperti belajar berjalan lagi. Suatu sore aku bertemu satpam tua itu lagi. Mas sudah jarang lembur, katanya. Iya, Pak. Dia mengangguk puas. Berarti Mas keluar dengan benar. Keluar dari apa? Tanyaku. Dia tersenyum tipis. Dari giliran. Aku terdiam. Malam itu sebelum pulang, aku berdiri sebentar di depan lift,
menatap panel tombol. Tidak ada tombol strip, tidak ada lantai tambahan. Aku masuk lift, menekan lantai 1. Pintu menutup normal, lift turun normal. Tidak ada dengungan aneh, tidak ada waktu yang tertinggal. Saat pintu terbuka di lobi, aku menghela napas panjang. Napas yang selama ini terasa tertahan. Namun sebelum melangkah keluar, aku mendengar satu hal terakhir. Bukan suara, bukan bisikan, hanya perasaan singkat, seperti seseorang mengangguk pelan di belakangku. Bukan meminta, bukan menahan, hanya menerima. Aku melangkah keluar. Dan untuk pertama kalinya sejak bekerja di sana, aku tidak merasa diawasi saat pergi. Tapi aku tahu, tidak semua orang keluar dengan cara yang sama. Waktu berjalan, dan seperti semua hal di Jakarta Selatan, kantor itu tetap hidup. Deadline datang dan pergi. Karyawan baru masuk. Beberapa lama pergi. Gedung itu tidak pernah benar-benar sepi, setidaknya di siang hari. Dari luar, tidak ada yang aneh. Tidak ada garis polisi. Tidak ada kabar buruk. Tidak ada cerita yang cukup besar untuk jadi gosip. Dan justru, itu yang paling mengganggu. Aku kembali bekerja seperti biasa. Pulang tepat waktu sudah menjadi kebiasaan, bukan lagi keputusan yang harus kupikirkan. Anehnya, semakin aku menjaga jarak, semakin kantor itu terasa dingin. Bukan angker, dingin seperti ruang arsip lama yang jarang dibuka. Suatu pagi, aku melihat wajah baru di lantai kami. Seorang karyawan baru, masih canggung, masih sering melihat jam, masih membawa semangat yang dulu pernah kumiliki. Dia duduk tidak jauh dari meja pojok dekat jendela. Meja itu sekarang resmi digunakan kembali. Aku memperhatikannya beberapa hari. Hari pertama, dia pulang tepat waktu. Hari kedua, dia mulai lembur. Hari ketiga, dia terlihat terlalu fokus. Aku ingin memperingatkannya, ingin berkata sesuatu, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Kalimat seperti, "Jangan terlalu lama," terdengar konyol di kantor yang menuntut hasil. Sore itu, aku melewatinya saat hendak pulang. "Mas dulu sering lembur ya?" tanyanya ramah. Aku berhenti, menoleh. "Iya," jawabku jujur. "Sekarang sudah jarang." Dia tersenyum. "Katanya sih, kalau mau cepat naik harus siap lembur." Aku membalas senyum kecil. "Cepat naik kemana?" Dia tertawa, mengira aku bercanda. Aku melanjutkan langkah. Di lift, aku berdiri sendiri. Lampu menyala stabil, panel normal. Tidak ada tombol aneh. Tapi untuk sesaat, aku merasakan perasaan lama itu. Bukan kehadiran, melainkan ingatan. Seperti bekas tekanan di ruangan yang pernah penuh. Beberapa minggu kemudian, aku mendengar cerita kecil dari OB. "Mas, anak baru itu rajin banget ya," katanya sambil menyapu. "Iya," jawabku. "Kenapa?" "Beberapa kali saya lihat, dia masih kerja padahal lampu sudah dimatiin." Aku terdiam. "Mungkin lupa waktu," lanjut OB itu santai. Aku mengangguk, tidak berkata apa-apa. Karena aku tahu, lupa waktu bukan masalah kecil di gedung itu. Suatu malam, aku harus kembali ke kantor karena tertinggal dokumen. Tidak lama, hanya sebentar. Gedung sudah sepi, jam belum menunjukkan pukul 8. Saat aku masuk, suasananya biasa. Terlalu biasa. Aku mengambil dokumen dan hendak pergi. Di depan lift, aku berhenti. Meja pojok dekat jendela terlihat menyala. Lampu mejanya hidup. Ada seseorang duduk di sana. Aku tidak mendekat, tidak memanggil, tidak ingin memastikan apapun. Aku hanya berdiri sebentar, lalu menekan tombol lift. Saat pintu hampir menutup, aku mendengar suara pelan. "Mas, dulu juga begitu ya?" Suara karyawan baru itu.
Aku menoleh. Dia duduk di kursinya, menatap layar, tidak menatapku, seperti tidak benar-benar berbicara kepadaku. Aku ingin menjawab, tapi lift sudah menutup. Aku turun ke lobi dengan napas tertahan. Di luar gedung, aku berdiri cukup lama, menatap ke atas. Beberapa lampu masih menyala. Aku tahu sekarang, bukan gedungnya yang memilih. Yang dipilih adalah mereka yang terlalu lama lupa pulang. Dan kantor itu akan selalu berjalan, dengan nama yang tercatat, dan nama yang perlahan menghilang. Aku pindah kerja setahun setelah semua itu. Bukan karena trauma, bukan karena dipaksa. Hanya karena suatu pagi, saat berdiri di depan cermin, aku sadar. Aku sudah terlalu sering menahan napas saat berangkat. Kantor baru lebih terang, lebih modern, jam kerjanya jelas, lembur tetap ada, tapi tidak pernah dianggap wajar. Anehnya, di tempat itu aku bisa bernapas lebih lega, seperti orang yang akhirnya keluar dari ruangan tanpa jendela. Beberapa bulan kemudian, suatu malam aku melewati daerah Jakarta Selatan yang sama. Macet, hujan tipis, lampu jalan memantul di aspal basah. Tanpa sadar, mobilku berhenti tepat di lampu merah di depan gedung lama itu. Gedungnya masih berdiri, catnya sedikit lebih pudar, spanduk baru terpasang, logo perusahaan sudah berganti. Dari luar, tidak ada yang salah, tidak ada aura gelap, tidak ada kesan angker, hanya gedung kantor biasa. Lampu merah masih menyala. Aku menoleh ke atas. Beberapa lampu gedung masih hidup, padahal sudah lewat jam 9. Aku tersenyum kecil, pahit. Di kepalaku terlintas wajah-wajah yang tidak pernah benar-benar kulihat. Kursi-kursi yang selalu terisi, email larut malam, jam yang tidak pernah sepakat. Aku teringat satu kalimat satpam tua itu. Mereka nggak marah, mereka cuma nerusin. Lampu hijau menyala. Mobil di depan bergerak, aku ikut melaju. Di kaca spion, gedung itu mengecil, lalu menghilang. Aku tidak menoleh lagi, karena aku tahu mereka tidak butuh aku melihat. Mereka tetap ada, tetap bekerja, tetap menunggu orang-orang yang lupa pulang. Kadang aku membayangkan di suatu lantai yang tidak tercatat, masih ada rapat yang tidak pernah selesai. Masih ada laporan yang dikejar, masih ada orang-orang yang berkata, sedikit lagi. Dan aku juga tahu, satu hal yang membuat cerita ini terasa terlalu nyata. Tidak semua yang lembur itu ambisius. Sebagian hanya tidak sadar bahwa pulang adalah keputusan yang harus diambil tepat waktu. Karena jika tidak, kita tidak langsung hilang. Kita hanya perlahan berhenti tercatat. Dan suatu malam, lampu akan tetap menyala untuk kita, meski tidak ada lagi yang tahu nama kita. Tamat.